Anda kembali di Newsline pemirsa, ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya dengan mengisi waktu ke tempat-tempat wisata religi. Nah, di kota Palembang, Sumatera Selatan ada sebuah tempat wisata religi yang unik dan megah yang ada di sebuah pondok pesantren. Tempat itu adalah Al-Quran Al-Akbar yang menampilkan ayat-ayat suci yang dipahat di atas kayu-kayu besar. Reporter Ayu Felicia dan juru kamera Rahmat berkunjung ke sana untuk membagikan ceritanya untuk kita. Ya pemirsa, jika Anda sedang berada di kota Palembang, tidak ada salahnya untuk mengunjungi salah satu wisata religi yang ada di kota ini, khususnya saat ini sedang bulan Ramadan, yaitu Al-Quran Al-Akbar atau yang biasa dikenal juga dengan Al-Quran Raksasa. Di mana di lokasi ini Anda bisa melihat Al-Quran dalam bentuk yang lebih besar, yang dimana 30 juz di Al-Quran ini dituliskan atau diukir di atas kayu dan dihias seperti yang bisa Anda lihat di depan saya ini. Nah, untuk menuju ke tempat wisata ini tidak begitu jauh, hanya sekitar 30 menit dari pusat kota. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ngobrol aja dengan salah seorang pengurus dari tempat wisata ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, Mas, dengan Mas siapa, Mas? Idris Palupi. Oke, Mas Idris, ini kayaknya bulan Ramadan makin ramai ya yang kesini ya? Alhamdulillah, kunjungan Ramadan itu meningkat seperti hari biasanya. Sebab kita sekarang ada agenda Ramadan, yaitu lomba-lomba yang untuk anak-anak remaja Sumatera Selatan, baik itu lomba mewarnai dan juga lomba pidato, qosidah dan sebagainya. Dan itu kupon dopresnya umroh langsung bersama Bapak Penggagas Al-Quran Syafatil Muzai. Oke, artinya di bulan Ramadan ini memang ada agenda khusus ya, Mas ya? Ada, Mbak, salah satunya lomba-lomba tersebut dan kupon dopres yang diberikan kepada pengunjung yang datang. Oke, artinya dopresnya besar juga nih, buat yang berminat bisa langsung ikut biar hadiahnya umroh gitu ya? Umroh, bener. Nih Mas, di bulan Ramadan ini nih, atau biasanya orang tuh kesini ngapain aja sih, apa yang dilihat di sini? Selain mereka berfoto selfie, ngobrol biasa dengan keluarga, ada juga mereka membaca Al-Quran, yang mana memang Al-Quran Al-Akbar ini semua ukiran-ukiran Al-Quran itu yang diukir langsung di atas kayu. Dan yang mereka lakukan selain foto itu membaca Al-Quran dan membawa anak-anak, bisa dilihat di belakang. Mereka melihat ikan-ikan yang kita sediakan tempat memang untuk mereka memberi makanan dan sebagainya, seperti itu. Mas, di sini juga tadi saya lihat banyak tulisan-tulisan ya di sebelah sana ya, itu kayak ada tulisan mungkin sejarah-sejarah sebelah kanan, di sebelah kiri. Terus juga di sebelah situ ada celengan raksasa. Mungkin bisa dijelaskan itu apa aja sih, Mas? Apakah itu bagian dari wisata ke sini nih? Celengan raksasa itu ditunjukkan kepada semua wisatawan yang datang. Kalau ingin berinfak sodako untuk pembangunan, perawatan, operasional Al-Quran, mereka tidak usah melalui rekening, juga bisa langsung ke celengan raksasa tersebut. Dan perlu diketahui, itu celengan kita buka selama 4 hingga 5 bulan dan alhamdulillah jumlah yang didapatkan itu fantastis, 60 juta bahkan sampai 100 juta. Itu makanya kita ngambil terlebih dahulu ke bangunan, nanti baru kita bayarkan, seperti itu. Nah, gimana kalau dengan tulisan-tulisan yang ada di kanan kiri kita ini, Mas? Ini kan ini kan kayaknya bukan bagian dari Al-Quran nih, tapi kayak sejarah-sejarah seperti itu, mungkin bisa diceritakan juga. Tulisan Al-Quran dan potongan ayat-ayat yang menceritakan tentang Al-Quran itu kita untuk mengingatkan kepada semua wisatawan kalau datang ke sini bukan hanya untuk berfoto selfie, menjalin tali silaturahmi, tapi juga untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Kata Rasulullah, satu huruf Al-Quran yang kita baca itu 10 kebaikan yang kita dapatkan. Jadi rugi kalau datang ke sini kita hanya untuk foto selfie tanpa membaca Al-Quran. Dari tulisan-tulisan, potongan ayat dan hadis-hadis yang ada di spanduk yang kita pasang, itu untuk mengingatkan pada wisatawan kalau ke sini jangan lupa untuk menambah amal ibadah, bukan hanya dapat foto selfie dan bersilaturahmi. Ya, artinya bukan cuma hanya untuk selfie ya, Mas. Di sini pun juga ada berbagai edukasi yang bisa diajarkan kepada yang datang. Iya, benar. Oke, Mas. Sedikit cerita mengenai awal mula pembangunan lokasi ini, tempat wisata ini. Ini kan belum begitu lama ya, mungkin bisa diceritakan sih gimana awalnya. Al-Quran Al-Akbar ini digagas oleh Bapak Ustadz Syafatil Muzai
beliau anggota DPR RI, Wakil Rakyat Sumatera Selatan. Di Palembang pembuatan Al-Quran dari tahun 2002 selesai sampai 2009 di kediaman beliau di daerah Tangga Buntung, Lorong Budiman. 7 tahun proses pembuatan menghabiskan dana 1,2 miliar. Al-Quran ini juga diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Juga dinyatakan dan ditandatangani oleh 51 negara Islam sedunia. Sebab Al-Quran ini sudah diakui ke 51 negara Islam sedunia tersebut sebagai Al-Quran ukiran kayu satu-satunya terbesar di dunia, dan juga mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Al-Quran terbesar di dunia untuk ukiran kayu. Terakhir 2018 bulan November, Al-Quran ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dalam API Award, Anugerah Pesona Indonesia dalam wisata halal terpopuler, dan nomor 1 didapatkan oleh Al-Quran Al-Akbar. Dan memang tempat wisata ini memang terpopuler, Mas. Ini buktinya berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang tadi kita sudah tanyakan ke pengunjung yang ada di sini, dan berikut pernyataan mereka. Salah satu wisata kolbu kita di Palembang ini yaitu Al-Quran Raksasa ini, karena memang bagus untuk pengetahuan anak-anak dalam rangka kegiatan Ramadan ini. Nah, ini satu contoh bahwa di Indonesia ini salah satu metode yaitu untuk memberikan pelajaran kepada anak dan kekal, sifatnya monumental, sehingga saya melihat tertarik dengan Al-Quran Al-Quran Akbar, dan dicetak dengan seni ukir. Seni ukir yang adat Palembang juga memang banyak. Dengan seni ukir-seni ukir itu maka beralih ke sini. Sangat bagus, menambah wawasan untuk anak-anak yang mengaji. Foto-foto, baca Al-Qurannya. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana sih bentuk Al-Quran yang diukirkan di atas kayu seperti ini nih. Mas, saya mau tanya lagi nih. Untuk harga tiketnya sendiri untuk bisa masuk ke tempat wisata ini berapa sih kalau boleh tahu? Infak tiket masuk 10.000 satu orang, baik anak-anak dan dewasa. Dan perlu diketahui untuk wisatawan, infak tersebut itu diperuntukkan sebagai operasional Al-Quran, perawatan, dan juga pembangunan Al-Quran Al-Akbar. Jadi mereka datang ke sini, mereka itu beramal, bukan hanya bisa menikmati indahnya kalimat-kalimat Allah yang terukir di Al-Quran Al-Akbar ini. Oke, artinya banyak sekali yang bisa didapatkan dari sini, seperti tadi kita bisa melihat bentuk ukuran-ukuran ini, silaturahmi, kemudian juga sekaligus berinfak ya Mas ya. Benar. Dan yang pasti menambah pengetahuan. Oke Mas, saya mau lanjut jalan-jalan untuk lihat-lihat ini, dan pemirsa, demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Ayu Felicia, Rahmat, Metro TV.